Isyarat mi'raj itu ada, tetapi kemudian isyarat mi'raj nggak bisa dijelaskan dengan semantap mungkin oleh pengikut. Inilah kami nggak percaya pada isyarat mi'raj. Apakah menurut kalian isyarat mi'raj itu jasad Muhammad, apa Nur Muhammad, apa Roh Muhammad? Nah, harus tahu ini dulu. Sekiranya jasad Muhammad itu isyarat mi'raj, kenapa istrinya nggak tahu? Nah, aku malam-malam keluar mencuri di rumah orang. Sementara saya tidur dengan istri, maka istri pun nggak tahu. Ketika aku menghilang, kemana pergi kan itu. Masa isyarat mi'raj Muhammad berjam-jam nggak pulang-pulang, sampai istrinya nggak tahu. Kenapa kita kupas itu? Aku tidur bersamamu, aku hilang, tidur sengaja kita. Berjam-jam nggak pulang. Mungkin kamu nggak tahu. Kalau tahu kemana bapak ini malam? Nah, tapi isyarat mi'raj itu apa yang isyarat mi'raj? Jasad Muhammad, apa Roh Muhammad, apa Nur Muhammad? Muhammad ada berapa macam? Ada Muhammad jasmani, ada Muhammad nurani, ada Muhammad rohani, ada Muhammad rabbani. Muhammad mana yang isyarat mi'raj? Nggak tahu, kalau tanya apa kamu? Kemarin pengajarku ada Muhammad nurani, ada Muhammad jasmani, ada Muhammad rohani, ada Muhammad rabbani. Mana yang isyarat mi'raj? Bagaimana kalau contohnya apa? Nah contohnya Muhammad Nasrai, Muhammad Nurani. Mana contohnya Muhammad Jasmani? Mana contohnya Muhammad Rohani? Mana contohnya Muhammad Rabbani? Dicontoh itu. Muhammad Jasmani laki-laki yang sedang duduk dengan perempuan. Itu Muhammad Jasmani namanya. Muhammad Rohani ketika istri dan suami itu berada dalam kamar sama-sama pergi. Itu Muhammad Rohani namanya. Muhammad Nurani. Kalau Muhammad Nurani itu dia kembali kepada sperma ini, dua sperma. Tadi berbaju, itu tidak, itu rohani. Dalam berbaju habis itu nggak ada lagi badannya, yang ada sperma. Itu Muhammad Nurani. Sudah itu apapun nggak ada. Itu Muhammad Rabbani. Kalau di sini, jadi penglihatan Muhammad pada kita antara diri kita dengan diri perempuan, istri kita, dan juga dengan selanjutnya. Apa yang selanjutnya kita kawinkan? Pertama kawin, sama-sama punya baju, geser-geseran kita dulu. Masuk dalam kamar, nggak ada baju, boleh-boleh bugil kita. Selanjutnya apa lagi? Mempercampuri dua sperma. Selanjutnya apa lagi? Habis luas sperma, apalagi adegan perkumpulan bergumul mereka, peluk-pelukan, dua menjadi satu, satu menjadi dia. Apa itu? Dua sudah menjadi satu, satu menjadi tiada. Apa itu? Dalam jadi Muhammad Rabbani, apa kerjanya yang dalam si bukit tadi? Habis main, keluar sperma, peluk-pelukan, tidur. Ada apa-apa lagi? Orang tidur. Jadi kita baju nggak ada, kita jasa nggak ada, kita sperma nggak ada, apapun nggak ada, orang kita tidur. Ada? Jangan ada, tidur lah. Apa itu tidur? Nggak ada apa-apa. Ya sebenarnya kawin itu apa yang paling terakhir pada perkawinan, apa yang terjadi? Dalam ucapan kita sehari sebagai kawan tidur. Yang kawin itu siapa sebenarnya? Si tidur. Yang peluk memeluk. Yang satu duduk dalam badan perempuan, yang satu duduk dalam badan si laki-laki. Ya, dia yang kawin. Yang kawin yang lesa kami selih. Yang satu dia rahim duduk dalam badan perempuan. Yang Rahman duduk dalam badan laki-laki. Peluk-pelukan lah dia. Ketika dia berpeluk-pelukan, nampaklah jasadnya dia terpeluk. Sebenarnya yang dipeluk-peluk, yang peluk-peluk itu si Rahman dan si Rahim. Si diri Tuhan. Nampaklah pada si diri Allah, diri jasad. Nah, lalu mereka berpeluk-peluk. Sebenarnya berpeluk-peluk itu bukan dia. Dia pun aplikasinya, aplikasi si tadi ya, si yang nggak berbentuk berupa, dia memeluk. Si gaib masih gaib. Ketika peluk-pelukan itu satu udah menjadi dua udah menjadi tiada. Tidur dia. Ya kan? Kalau kalian yang kau itu yang mana? Yang tidur. Apa itu tidur?
Tidur adalah naum. Naum itu apa bahasa kita ini? Tenggelam. Tenggelam, apa itu sebenarnya dalam fakta? Tenggelam. Hilang daripada pandangan. Hilang dari pandangan disebut nirvana. Yang hilang itu apa? Nah, tenggelam, hilang dari pandangan. Naum. Bahasa Aceh naum itu tenggelam. Bahasa Arab tidur. Jadi yang tenggelam itu apa yang tenggelam? Yang hilang itu apa dalam tidur? Apa yang hilang? Masih tidur itu masih puluhan tuan. Ketika dia tidur, ada yang hilang. Apa yang hilang dalam tidur? Ketika kita tidur majri, lalu kita ada tidur. Yang tidur itu ada kehilangan. Maka kalau itu dibilang kehilangan, orang meninggal kehilangan namanya. Jadi yang hilang itu apa? Karena masih ada percayaan di luar jasad. Kalau kita pergi, dek, wah, siapa? Pak Abi, nggak hilang. Siapa yang tidur? Coba cari yang tidur siapa? Yang tidur siapa? Siapa namanya? Yang tidur siapa? Jadi sendiri. Kemana kalau dia tidur? Kalau dia sadar dia tidur, kemana dia pergi? Di mana asalnya? Di situ dia bergentayangan keluar daripada sarangnya. Dia itu dulu sama-sama menanggung alam. Dalam genggaman akan dianya. Bersatulah dia kembali kepada dasar kehadiran. Nah, ibarat tadi dingin pada es. Ketika es itu dimasukkan dalam air yang banyak, dingin itu pun menghilang. Kemana dingin itu menghilang? Diserap kepada air yang luas, sehingga hilanglah dingin pada es yang sedikit tadi. Kemana keluar yang dari jasad tadi? Bertemu dengan Rabbnya. Karena inna ilahi ra, maka dia kembali ke hadirat Tuhannya. Di mana Tuhan waktu kita tidur? Apa jauh dia pergi? Ada Isra Mi'rajnya. Cari Tuhan, di mana Tuhan waktu kita tidur? Kita udah tidur, kita duduk pun boleh, tidur pun boleh. Ketika kita duduk di mana Tuhan, kita tidur di mana Tuhan? Di mana-mana macam mana? Ada dalam bayu? Ada dalam hidungmu, ada dalam lobemu. Di mana-mana ada dia, di mana dia? Jadi berarti nggak ada jawab, nggak ada jawaban. Tapi dia ada, nggak terjawab. Yang keluar, yang tidur itu, itulah dia. Keluar dari jasad, itulah jumpa Rabbnya. Maka itu tidur itu alias mati. Mati apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari dasarnya pada zat Tuhan kembali kepada zat Tuhan. Maka orang tidur kembali kepada Tuhan. Di mana Tuhan tadi? Yang tidur pun di atas Tuhan. Di mana kita tidur? Di atas Tuhan. Di mana Tuhan? Bersama alam. Macam mana Tuhan bersama alam? Seperti ikan bersama air, angin dengan cahaya akan bersama. Begitu juga diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Disebutin nama agung di situ. Itulah jiwa disebut. Kalau itu yang keluar tadi jiwa. Raga terti, bukan tidur, terti. Kenapa tertidur? Karena si jiwa ada pergi. Mana contoh? Kamu pulang, aku bukan tertinggal, karena aku mau pergi. Abi, aku pulang, dia tertinggal sendiri, bukan aku tinggal. Mana ada aku tinggal dia nggak mau ikut. Nggak mau ikut ya tertinggal lah. Jadi Pak Abi tinggal di rumah sendiri, ada aku tinggalkan aku. Karena aku malah ikut kan.
Cuma kalau engkau nggak tinggal kan, kamu bilang aku ingin, ya. Kalau begitu, begitulah kembali kepada Tuhan. Kita ketika tidur kembali kepada Tuhan, pada Tuhan kita. Di mana Tuhan? Apa jawab Bang Andi tadi? Di mana aku di situ dia. Iya. Di mana aku di situ dia. Mana dia? Di mana aku di situ dia. Kita duduk pun di atas Tuhan. Karena dia sudah bilang, kita duduk di atas kursi di atas lantai di atas tanah. Ya kan? Ya. Berapa macam ditanggung oleh tanah? Pertama ditanggung keramik. Udah keramik kursi, udah kursi kita lagi. Tanah siapa yang menanggungnya? Situ Tuhan. bumi duduk di dalam itu. Tuhan. Kalau di situ alam Tuhan menyatu dengan bukan Allah di situ. Tahu ya? Teguh semua ya. Jadi Tuhan menyatu dengan Allah. alam. Yang mana alam? Yang bukan Tuhan. Ya. Yang mana ikan? Yang bukan air. Ya. Yang mana air? Yang bukan ikan. Inilah. Ya. Jelas sekali kan? Jelas. Enggak kacau pikiran kan? Enggak. Yang mana alam yang bukan Tuhan disebut dengan makhluk. Yang mana makhluk yang bukan Tuhan. Apa kata-kata kalimat itu definisinya inti daripada ucapan Bapak tadi? Apa? Itulah tahu. Apa arti tauhid? Nah, ini gara-gara kamu tanya, maka jaga lagi aku. Udah tidur deh. Apa itu tauhid? Masalah Tuhan. Memisahkan Tuhan dengan makhluknya. Apa itu tasawuf? Hah? Menghilangkan sifat keberadaan benatangan disebut dengan sifat anani karena kita hayawanun natiq, binatang yang berakal. Jelas? Tauhid artinya memisahkan Tuhan dengan makhluknya. Esalah Tuhan yang ada pada Tuhan tidak pernah dimiliki oleh manusia dengan seutuhnya. Tapi ada yang memiliki, ada seperti ingatan sedikit. Bukan ada semua. Tidak dimiliki dengan sepenuhnya. Kalau kita ada 0,5%, dia punya 100%. Kan begitu. Kesimpulannya mana tauhid memisahkan Tuhan dengan makhluknya, dengan ciptaan. Kalau sudah terpisah, salah dia. Ya. Itulah ada. Qul Allahu ahad. Sendiri dia. Sendiri dalam segenap urusan. Disebut dalam bahasa qiyamuhu bila berdiri dia dalam segenap urusan. Tidak pernah bermusyawarah tanpa kompromi. Kalau kompromi hasil musyawarah belum dibuat, dia bukan Tuhan. Jelas? Tetapi ada kalimat laulaka ya Muhammad. Tidak akan terjadi akan suatu jua pun kecuali itu kau ya Muhammad. Macam mana keputusan di situ? Tapi tanpa kompromi. Ini adalah laka. Kan bingung kita. Tidak akan terjadi, tidak kau menjadikan suatu jua pun kalau tidak kena engkau ya Muhammad. Jadi tanpa kompromi ini kau bilang tadi. Bingung aku kalau begitu. Ini kok kompromi? Apa itu Muhammad kalau begitu? Sirot. Kalau kamu ini merokok sama siapa kompromi? Kompromi enggak merokok? Sama siapa? Enggak kompromi, sumpah. Kau merokok kompromi enggak? Sama siapa? Sama yang merokok. Sama yang merokok. Ya. Yang merokok siapa? Yang gila narkotik. Ya. Siapa yang gila narkotik? Jiwa yang kumiliki. Bila tadi tanpa kompromi, berbisilah dengan hati. Ayo kita hisap lagi sebentar lagi. Dengan seru kan? Ya. Kalau begitu siapa Muhammad? Seru. Serullah. Di situ kalimat nahnu dalam Al-Quran. Kau sudah jelaskan tadi. Ya.
Kami antara awal Muhammad dengan Allah. Dengan Allah. Allah tidak awal. Awal Muhammad. Awal Muhammad Sirul. Betul. Awal kamu mana? Kalau awal Muhammad Sirullah. Awal kamu mana? Nah, awal kamu mana? Hati kamu. Awal kamu hati kamu. Ya. Semua kamu bekerja dan bergerak karena hati kan? Ya. Awal kamu berarti hati kan? Kamu bukan jasa. Kamu bukan hati. Kamu penjaga. Penjaga rumah. Kul-kulubul mu'minun nabi itu tadi. Rumah hati bukan milik si jasa. Milik siapa? Milik si mutmainnah. Nah, dia hanya menjaga hati saja. Hati dan lain bukan apa-apa. Agak perlu. Si mutmain. Tuhan pun yang perlu dia sama Tuhan adalah hati kita. Yang lain tak perlu Tuhan. Tuhan orang ini kasih yang lain nggak mau, hati dia enggak. Hatimu buat mari. Itu apa hatimu kau makan? Enggak. Lihat ada apa dalam hatimu. Gila kan enggak? Tuhan orang gila kepada hati. Nah, kalau kau berani buka hati sama Tuhan, baru kau nak Tuhan. Tuhan, hatiku. Betul? Betul. Bisa kau terima aku sebagai hambamu. Nah, bersih enggak hatimu? Sama dengan hati Muhammad enggak? Dulu kau belah dada Muhammad. Aku nak pernah bedah diri dadaku. Udah kuang yang kodok-kodok, makan jin, makan ini. Dah lah, kalau gitu okey lah. Kalau okey ya. Paling bangga kita dengan tu Tuhan. Buka dada, nampakkan hati sama tu. Paling bangga kita gadis perawan tak pernah dijamah oleh siapapun. Lalu kita nikah dengan abang kekasih kita. Tidur di malam pertama, sikit pun tak goyah. Pasti perawan bibi. Sempurnalah perkawinan kita. Tidak batal nikah kita. Tapi sekarang banyak lempar jambu, jatuh mangga. Ya kan? Kulempar jangan bagi, satunya mangga. Kulempar gadis, sudah kulamar gadis dapat janda. Uki mak ditipu kan? Dari makan orang luar kan? Ya. Sah nikahnya? Enggak. Batal nikahnya karena diikrarkan gadis. Iya. Perempuan, perawan. Rupanya udah janda. Kulempar bang, jatuh. Kulamar, dapat janda. Apa bahasa Aceh? Oh my. Lebih itu. Dari kentot orang, batal nikahnya. Jual kucing dalam karung, bapaknya apa yang tahu? Jelas. Berapa banyak orang berzina? Enggak tahu itu. Jual kucing dalam karung, gadis itu perawan. Dari kontok pacarnya yang dulu nggak tahu. Betul. Hati-hati yang terjadi di zaman sekarang. Aku gitu kawin, sumpah demi Tuhan. Abu juga gitu. Mana diakui? Balik mangsa. Maka kita berpisah dengan istri, setitik pun gak ada sama nyesal. Karena perempuan yang telah menipu kita. Paling sakit ditipu. Karena itu nikmat seumur hidup. Ternyata kita nggak pernah menikmati keperawanan perempuan. Kecewa nggak? Kecewa. Maka hati-hati kawin yang sama-sama menyesal nanti dari kemudian. Dipikir-pikir kita gadis, nggak ada lajang 2 kali. Betul gue bilang, suatu saat kau menyesal. Tapi ini boleh ngomong nggak ada kawin. Hati-hati kawin majanda. Enak-enak, tapi nanti ada sedikit menyesal. Uang banyak, mobil bekas dibeli. Apa nganteng? Gila majanda kan gila kan? Iya. Apa nggak ada perempuan yang lain? Banyak. Kenapa gila majanda? Nggak tahu. Nanti menyesal. Menyesal, sumpah aku bilang. Ada nanti suatu titik menyesal kamu kawin majanda. Sehebat apapun kayamu. Nikmat perawan sungguh luar biasa. Memang 5 menit. Ya. Tapi itulah nikmat seumur hidup. Nggak ada 2 kali. Nanti udah tua kita nggak mungkin lagi cari gadis. Mana mau lagi gadis? Aku mau cari gadis. Siapa gadis apa? Kodok mau? Hati-hati. Ini aku bilang bisa aku menyedah. Bukan ku larang kamu bukan. Tapi jangan sampai menyesal di kemudian hari.